Oke, mengenai mindset anak muda. Di sini saya akan membagikan beberapa motivasi atau kata-kata yang bisa menjadi rujukan anak muda menjadi sukses. Kata-kata motivasi sukses buat generasi muda bisa jadi semangat, juang untuk menggapai apa yang anak muda inginkan. Menjadi sukses di usia muda adalah impian banyak orang, tapi tidak sedikit orang yang mau mewujudkannya. Impian menjadi seorang pebisnis muda atau sukses di usia muda adalah impian semua orang, dan kelak di usia tua Anda akan menikmati hasilnya. Sukses di usia muda rasanya berbeda. Sukses usia muda biasanya di rentan usia 35 tahun ke bawah. Sukses di usia muda bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan, kerja keras, effort yang keras yang harus bisa kita tanamkan. Itulah mengapa diperlukan motivasi untuk membakar semangat anak-anak muda untuk terus meraih kesuksesan di usia muda dan pantang menyerah, tidak putus di tengah jalan. Anak muda mentalnya harus kuat, harus disiplin. Tidak, masa depannya harus cerah, bukannya hanya bermental tempe dan lemah. Kalau kata Jack Ma, orang sukses punya banyak cara, tetapi orang gagal punya 1000 alasan. Fokus pada satu tujuan, fokus pada solusi, bukan pada masalah, karena apa yang kamu fokuskan akan bertumbuh. Itu akan bertumbuh. Jika kamu merasa gagal sekarang, cobalah lagi. Anak muda harus banyak mencoba, banyak berkorban, karena anak muda tidak ada tanggungan, belum ada tunggangan dalam hal istri dan anak. Kalau gagal ya udah, lu aja yang gagal gitu, lu yang rugi. Tapi kegagalan itu bukan menjadi pelejit untuk menyerah, tapi untuk semangat supaya sukses dan membayar kegagalan itu. Buang mindset cepat kaya, karena tidak ada life menuju kesuksesan. Yang ada adalah tangga, anak-anak tangga yang harus kita lalui untuk menuju ke atas. Kita harus perih dan akhirnya bisa menikmati keperihan itu. Kita harus satu langkah demi satu langkah untuk menuju ke atas, menuju kesuksesan itu. Berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Kita harus bersakit dahulu untuk menaiki tangga itu, dan sesampainya kita di atas baru kita menikmatinya. Kerja sangat keras, kerja tuntas, kerja cerdas dan cerdas ikhlas. Anak muda harus mengambil resiko. Yang kata saya, harus mengambil risiko, harus berani mencoba, karena itulah anak muda yang bermental baja. Mulai aja dulu, never give up, jangan pantang menyerah. Ubah mindset kamu. Lebih baik gagal karena pernah mencoba daripada gagal tapi tidak pernah mencoba. Jangan takut. Ada beberapa mindset yang harus ditanamkan pada anak muda. Yang pertama, jangan gengsi. Anak muda jangan gengsi. Lu jualan aja, siapalah. Lu jualan jangan malu, jangan gengsi. Mindset adalah tidak ada orang yang sukses naik, tidak ada life menuju kesuksesan, tapi harus menaiki tangga satu persatu. Lu jualan jangan gengsi, bodoh amat kata orang apa, yang penting lu jualan. Lu punya tekad menjadi pengusaha muda, mulai dari jualan dulu yang terendah. Orang omongin apa bodoh amat, yang penting lu mau berusaha, jangan ada gengsi. Yang kedua, perbanyak network adalah pertemanan yang banyak belajar dari orang-orang yang berpengalaman.
orang-orang yang lebih tua belum tentu pengalamannya banyak, dan orang lebih muda belum tentu yang pengalamannya minim. Kita harus belajar dari orang-orang tersebut, baik dari yang lebih muda daripada kita maupun yang lebih tua daripada kita, karena pengalaman itu sejatinya adalah kita bisa mengambil pelajaran di sana. Kita bisa mengambil dari pengalaman kita sendiri, bahkan kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Dan yang ketiga, belajar memanage uang. Memanage uang yang artinya mengatur keuangan kita sendiri. Yang ada contohnya, satu, pemasukan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran kamu, dimana kamu harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan sebagian uangmu melebihi dari pemasukan kamu. Terus yang kedua, biaya darurat. Kamu harus menyisipkan biaya darurat yang semana-mana kamu membutuhkannya, di mendadak kamu harus ada uang tersebut. Prioritaskan hutang. Jika kamu punya utang, jika kamu punya uang, prioritaskan dulu hutangnya. Udah mikirin belanja, shopping, atau memenuhi kebutuhan lain, itu nanti dulu. Lebih utama adalah bayar dulu hutangmu, baru kamu bisa belanja sesuai hatimu, tapi dalam catatan tidak berlebihan dan harus sesuai kebutuhan. Lalu adalah yang keempat, itu investasi jangka panjang. Ada dua menurut saya investasi, yaitu investasi uang, baik melalui obligasi, kripto, saham, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah skill, investasi ke skill atau investasi leher ke atas, yang berarti mengubah mindset kita, investasi yang mengubah mindset kita, pola pikir, dan public speaking dan sebagainya. Itu dulu yang gue saranin lu. Kalau masih muda, masih awal, masih noob, masih bawah, itu lebih baik investasi, punya uang dikit, jangan investasi saham inilah itulah, tapi investasi leher ke atas, yaitu skill. Lu belum lancar ngomong, lu perbaikin skill lu belajar ngomong, lu ikut program-program apapun itu, lu bayar sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti itu bermanfaat kemudian hari untuk lu. Terus yang terakhir adalah hidup sederhana. Kamu hidup di bawah kemampuan diri. Lu bisa, itu yang kata gue tadi, lu udah bisa makan di kafe, nonton di bioskop, tapi lu turunin standar diri lu nonton beli makanan di warteg, di pinggir jalan, beli dagangan orang-orang kecil dan sebagainya. Itu mengubah mindset lu untuk tidak boros, untuk harus berbagi. Dan yang tidak harus penting adalah ketika kita mendapatkan rezeki atau keberhasilan kita itu, kita menerapkan 10% dari harta kita itu untuk kita bersedekah. Tujuannya untuk apa? Untuk kita supaya tidak sombong, tidak iri dengki, dan tidak besar hati. Karena harta yang kita punya itu sebagiannya adalah rezeki untuk orang lain. Rezeki ada rezeki orang lain, dimana kita harus berbagi sesama dan harus bisa memanage uang itu dengan benar. Anak muda harus mempunyai mental baja, tidak harus kritis, harus tahan omongan caci maki orang lain, karena biarin orang lain ngomong apa, yang penting kita tujuannya itu di situ, dan harus punya mindset yang kuat. Kalau kita nggak punya mindset yang kuat, orang ngomong ini yang mencela kita, ini itu, kita mindset kita, pikiran kita akan buyar, akan lemah lagi. Makanya untuk anak muda harus punya mindset yang kuat. Perbaiki dulu mindsetnya, pola pikirnya, lalu kerjakan dan dengan sabar dan ikhlas. Kerjakan dengan sabar dan disiplin. Kamu punya pekerjaan, punya
punya impian tetapi kamu menggebu-gebu di awal tapi di tengah dan di akhirnya mulai menghilang, itu sama saja zonk. Tapi kamu punya mindset yang sadis, sabar dan disiplin, kamu menggebu-gebu dari awal, kamu konsisten sampai akhir, dan insya Allah kamu akan mendapatkan kesuksesan itu. Dan insya Allah kamu akan dilirik orang, dan orang yang mencaci kamu, yang mengomongi kamu itu akan terdiam dengan prestasi kamu, akan terdiam dengan hasil yang telah kamu impikan, yang telah kamu hasilkan. Jadi untuk membalas apa yang orang lain katakan padamu, yang telah orang lain cela padamu, itu tidak harus dengan dibalas dengan celaan lagi, tapi ya, yang lebih kelas itu membalasnya dengan membalas cacian dengan hasil kerja kerasmu. Ini loh kerja keras saya selama ini, lu cuman nyaci gua aja, lu nyaci nggak dapet apa-apa. Gua kerja keras, gua tutup telinga kanan, tutup telinga kiri, nggak dengerin caci maki lu, hinaan lu. Gua sekarang punya mobil, punya motor, kebeli rumah, kebeli lahan, omset ratusan juta per bulan. Itu sekian, anak muda harus jangan pantang menyerah, kuat mental, apalagi harus memanfaatkan 4.0 ini di era 4.0 ini, memanfaatkan teknologi digital. Kita harus peka dengan perkembangan zaman, harus mengikuti perkembangan zaman, jangan gaptek, jangan minim teknologi, jangan nggak tahu ini itu. Kita harus tahu, apalagi kita di zaman milenial ini, kita semua punya handphone, kita punya genggam handphone, artinya kita genggam dunia. Banyak informasi yang ada di dalam telepon itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita terapkan di dunia, tapi ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, sekian, itu mungkin itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. See you next time, next video.